Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan materi mata kuliah manajemen karir. Pembahasan pada hari ini adalah manajemen karir tanpa batas. Baik, kita mulai saja. Ada beberapa pengertian yang tentang manajemen karir dalam mengawali perkuliahan kita, yaitu perencanaan karir, kemudian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Sedangkan perencanaan karir itu adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, jadi karir ini sangat penting sekali bagi karyawan baru maupun karyawan lama dalam suatu perusahaan. Bagaimana karyawan ini sangat membutuhkan namanya karir itu, karena dengan karir itu mereka akan termotivasi dalam mengembangkan perusahaannya. Ya. Di dalam pengembangan karir ini yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana seorang karyawan itu dalam mencapai karirnya, mereka harus mempunyai beberapa tahap demi tahap untuk mendapatkan karir yang diinginkan. Ya, tentunya tujuan dan rencana karir yang harus matang dalam karyawan tersebut. Kemudian ada beberapa step-step yang perlu dijalankan. Yang pertama, membayangkan bahwa saya pasti sukses dalam mengembangkan karir. Kemudian kita harus juga menjaga kesehatan, sehingga kesehatan ini yang akan membawa kita mendapatkan karir yang kita inginkan. Kemudian teguhkan hati, sehingga karir yang kita tempat kembangkan ini bisa sampai dengan sukses yang kita inginkan. Oke, yang perlu diperhatikan dalam manajemen karir tanpa batas ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam kompetensi yang berbeda, yaitu karir dibangun dengan spesifikasi teknis. Kemudian yang kedua, pemahaman multidisiplin dalam decision making. Kemudian yang ketiga, berintegrasi dengan cepat dalam tim. Kemudian yang keempat itu self management skills. Kemudian yang kelima, personal strengths atau sifat personal, atau bisa disebut dengan fleksibel dan integritas. Nah, dari kelima ini mestinya karyawan mampu memiliki sifat ini, sehingga dimanapun mereka berada, ya, dalam mengembangkan karirnya bisa mengembangkan di masa yang akan datang. Ada orang yang gagal dan ada orang yang berhasil. Ada yang orang yang berpikir positif dan ada yang orang yang berpikir negatif. Nah, tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, ketika kita mengembangkan karir, menjanjikan karir, itu selalu kita harus berpikir positif dalam mengembangkan mengembangkan karir kita ke depan. Nah, untuk menjawab semua itu, untuk bisa sampai kita ke jenjang karir yang kita inginkan, perlu namanya career planning. Sudah ada dalam list kita, ya, sehingga kegiatan-kegiatan dalam proses perencanaan karir kita ke depan bisa terwujud sampai kita inginkan atau kita miliki. Yang pertama adalah motivasi. Ya, motivasi di sini harus kita dapatkan motivasi dari manajer, bisa juga mendapatkan motivasi dari diri sendiri, bisa juga dapatkan motivasi dari teman-teman kita, ya. Baik itu motivasi dalam bentuk arahan, bimbingan, kemudian motivasi juga bisa dalam bentuk marahan.
Nah, tapi kita selalu berpikir positif bahwa itu adalah sebuah motivasi bagi kita, sehingga motivasi-motivasi itulah yang akan membakar kita untuk bisa mengembangkan kita untuk career planning ini, career planning tadi ini untuk mengembangkan jenjang karir. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan dalam pengembangan karir ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tertunda atau tidak terabaikan, maka kita perlu list prioritas apa yang perlu kita kerjakan dalam program kerja kita dalam pengembangan karir ini. Ya, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dikerjakan itu di list. Jika kita sudah selesaikan mengerjakan, maka kita checklist supaya apa yang kita kerjakan itu terarah yang kita lakukan. Kemudian kita perlu namanya clear leader. Clear leader ini bagaimana kita bisa memimpin dan kita bisa dipimpin. Nah, dengan ketika kita bisa dipimpin, kita belajar pada orang yang memimpin kita, bagaimana caranya dia memimpin karyawan, kita mengambil baiknya, ketika yang jeleknya kita buang. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir ke depan. Ya, semoga dalam kegiatan karir ini perlu memotivasi diri kita untuk mengembangkan diri kita, sehingga jenjang-jenjang karir yang kita inginkan bisa berkembang. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah skill kita, kemampuan kita, keahlian kita, baik yang kita dapatkan di jenjang sekolah kemarin, apakah kita di S1, apakah kita di S2, ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, kita bisa aplikasikan itu semua. Di samping itu, kita bisa belajar juga kepada senior dalam perusahaan itu, pegawai yang ada yang dalam perusahaan, sehingga kita betul-betul bekerja, kita bisa betul menikmati pekerjaan itu, sehingga kita mudah untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan jenjang-jenjang karir yang kita kembangkan. Nah, tentunya itu perlu dipahami bahwa dalam mengembangkan karir di setiap perusahaan itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Pasti ada beberapa rintangan yang akan dihadapi setiap karyawan, baik dalam tim, baik dalam melakukan kegiatannya dalam pengembangan karir ke depan. Nah, saya yakin seorang karyawan yang baik selalu berpikir positif, untuk pengembangan karirnya ke depan. Kalau orang yang gagal selalu berpikir negatif, selalu mengatakan saya tidak bisa, ada orang yang lebih bagus daripada saya, ada orang yang lebih pintar daripada saya, mungkin saya tidak bisa menjalankan karir ini, biarlah orang lain yang seperti ini. Selalu berpikir gagal. Nah, orang-orang yang seperti inilah, karyawan-karyawan seperti inilah tidak akan mengembangkan karirnya, hanya mentok di situ saja. Tapi kalau orang yang berpikir positif, ketika dia gagal dia mencoba lagi, dan seterusnya, sehingga kegagalan itu dia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dan mendapatkan kesuksesan yang ada. Kita akan mengulas satu-satu tentang 5 karir tanpa batas memerlukan satu kompetensi yang berbeda. Itu yang pertama tadi, karir dibangun dengan spesialisasi teknis. Maksudnya di mana seorang karyawan ini harus mempunyai sifat spesial dalam mengerjakan sesuatu, dan tidak asal-asalan dalam melakukan pekerjaan, betul-betul rapi dan baik dalam pandangan banyak orang. Kemudian yang kedua adalah pemahaman multidisiplin dalam decision making, dalam artian karyawan ini betul-betul memiliki multidisiplin yang baik, baik disiplin dalam hal apa saja, mungkin disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal mengerjakan pekerjaan tepat waktu, kemudian mendapatkan kegiatan yang diberikan oleh manajer dan dia selesaikan dengan baik, dengan sempurna. Nah, inilah yang harus dimiliki seorang karyawan, baik itu karyawan baru maupun karyawan yang
sudah lama yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian adalah berintegrasi dengan cepat dalam tim. Nah, bagaimana seorang karyawan ini bisa berintegrasi antara karyawan satu dengan antara karyawan lain, apalagi dia bekerja dengan tim. Artinya bagaimana mereka bisa menyatukan beberapa karakter yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa mereka mampu menyesuaikan dirinya ketika dia memimpin dan kapan dia pada waktu dia dipimpin oleh seorang teman yang ada di dalam karyawan tersebut. Intinya bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan sempurna dalam kegiatan tim dalam satu pekerjaan tersebut. Nah, kemudian continuous process, artinya bagaimana pada proses dalam kegiatan pembelajaran pekerjaan yang diberikan oleh manajer dalam satu perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, ada proses yang perlu dilakukan, sehingga proses-proses inilah yang membuat kita matang, membuat kita memberikan inspirasi dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan telah lalu untuk memperbaiki proses-proses yang akan di masa yang akan datang. Nah, kemudian adalah personal traits, artinya sifat personal. Nah, di sini karyawan ini bagaimana mereka bisa fleksibel, baik fleksibel mengenai waktu, kemudian bagaimana mereka bisa dalam hal integritas antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, sehingga karyawan ini bisa mampu beradaptasi dengan pekerjaannya, beradaptasi dengan pekerjaan yang lainnya dan teman-temannya yang lain. Nah, dari kelima karir tanpa batas yang tadi saya sebutkan tadi itu memerlukan suatu kompetensi yang sangat berbeda. Ya, dan kelima ini harus semua karyawan baru maupun karyawan lama itu harus memiliki semua sifat seperti itu. Nah, sehingga dalam pengembangan karir ini bisa berkembang mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, sehingga karirnya ini bisa berkembang. Nah, pada penilaiannya nanti yang akan menilai adalah beberapa penyelia yang ditugaskan untuk menilai karyawan-karyawan dalam pengembangan karir tersebut. Nah, kalau karyawan itu bagus dalam mengembangkan pekerjaannya, menyelesaikan cepat pada waktunya, kemudian berintegrasi, mengembangkan dalam tim, bekerja kelompok dengan baik, maka pada penilai ini memberikan masukan kepada pimpinan atas atau manajer bahwa karyawan ini bagus untuk mengembangkan karirnya ke depan, bisa menaik jenjang ke depannya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang jenjang karir tanpa batas. Pada intinya, bagaimana seorang karyawan ini bisa mengembangkan karirnya, ya, mulai dari pertama dia masuk bekerja, dia menggali keahliannya dan dia mau terus berkembang dan mengembangkan perusahaan tersebut sehingga dia bisa terpromosikan untuk menaikkan jenjang karirnya, sehingga dia bisa mendapatkan karir yang dia inginkan. Sebenarnya karir itu penting sekali bagi setiap karyawan, baik karyawan lama maupun karyawan baru, untuk memotivasi dirinya dan untuk memberikan rasa puas bagi dirinya dan memberikan rasa bangga dari dirinya berada dalam satu perusahaan yang baik untuk dirinya. Baik, sekian itu yang saya sempat sampaikan kepada teman-teman sekalian dan mahasiswa-mahasiswa yang sempat mendengarkan video ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.